Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Virgil Zelindra, NIM J500-211. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem ureohepatika dan respirasi. Nah, jadi histologi ureohepatika dan respirasi. Histologi dari ginjal. Nah, jadi ginjal itu, ureohepatika itu terdiri atas ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Kemudian ginjal dibagi menjadi dua, yaitu ada korteks yang bagian luar dan medula bagian dalam. Nah, korteks itu ada dua pars convoluta dan pars radiata. Sedangkan medula itu ada dua, yaitu piramida renalis sama kolumna renalis. Kemudian pembagian fungsional tubuli ginjal itu ada dua, yaitu pars secretoris dan pars excretoris. Pars secretoris itu yang ada corpusculum malpighi, tubulus proximal, lengkungan Henle, tubulus contortus distal. Dan excretoris itu mulai dari tubulus collectivus sampai ke ductus papillaris. Kemudian lokasi-lokasi tubuli dalam ginjal, yaitu lokasinya ada 4, yaitu korteks pars convoluta, korteks pars radiata, medula luar, medula dalam. Nah, jadi yang termasuk dalam pars convoluta itu yang ada di bagian korteks, yaitu ada malpighi, contortus proximal, distal, tubulus collectivus. Nah, sedangkan radiata itu mulai dari lingkungan Henle. Dan ada medula luar sama medula dalam. Medula luar itu ya ada segmen tebal Henle, tipis Henle. Terus ada tubulus collectivus. Kalau dalam itu bedanya sama kayak luar, cuman ada ductus papillarisnya. Nah, ini adalah diagram lokasi tubuli ginjal. Nah, ini adalah corpusculum malpighi. Corpusculum malpighi itu ada dua polus, yaitu polus anterius dan polus urinarius. Nah, polus anterius yaitu ada afferent, yaitu aliran darah masuk ke dalam ginjal. Nah, efferent itu nanti yang keluar. Sedangkan polus urinarius yaitu ada lamina parietalis yang melapisi dari ginjal itu sendiri, dari corpusculum malpighi. Nah, yang di dalamnya itu adalah lamina visceralis yang disebut dengan podosit. Di situ nantinya ada tubulus proximal, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, macula densa, sel juxta glomerularis, Purkinje, sel, dan endotel kapilar. Kemudian ini adalah diagram dari struktur aparatus juxta glomerularis. Nah, di sini nanti ada macula densa. Yang bagian ini yang rapat-rapat semacam bintik-bintik ini adalah namanya macula densa. Nah, terus kemudian di bawahnya itu ada sel-sel juxta glomerularis. Nah, di situ ada Purkinje. Nah, ini adalah diagram dari sel podosit, yaitu ada prosesus protoplasma, interdigitasi pedikal, dan dinding kapiler glomerulus. Ini adalah scanning EM dari podosit yang ada di bagian pars dari luarnya ginjal. Nah, ini adalah alirannya. Jadi, darah yang masuk ke dalam ginjal itu akan disaring di ginjal untuk diambil sisa-sisa yang tidak berguna dari darah itu. Disaring atau difiltrasi di glomerulus, di kapsula Bowman. Nah, terus nanti mereka itu akan dialirkan ke TC proximal atau tubulus contortus proximal yang lengkungan-lengkungan. Nah, mulai dari sini masuk ke tubulus atau segmen tebal Henle yang tebal, yang tipis dulu, yang descendant, masuk ke vasa vasorum, masuk ke tubulus contortus, masuk ke yang descendant, baru masuk ke bagian tubulus contortus distal. Nah, di situ nanti baru masuk ke tubulus collectivus dan ductus papillaris nantinya di ujungnya ini. Nah, ini adalah gambar dari tubulus proximal. Nah, tubulus proximal itu terdiri atas burst border yang ada di dalam PCT. Nah, ini adalah sitoplasma, ini adalah kapiler, ini adalah DCT-nya, ini adalah kapilernya. Kemudian ini adalah pars convoluta cortex yang terdiri atas macula densa. Yang pertama ini yang kayak rapat-rapat itu macula densa, kemudian yang kedua itu adalah tubulus contortus proximal. Yang ketiga ini adalah tubulus contortus distal. Yang keempat ini adalah corpusculum malpighi renal. Nah, ini gambar dari medula ginjal. Jadi medula ginjal itu terdiri atas Henle tipis dan tubulus collectivus dan tebal. Henle tebal. Nah, di situ kan nanti ada
di medula itu kan lapisan di bawahnya korteks. Nah, di situ ada lengkungan Henle, tipis, tubulus collectivus, dan tebal. Pokoknya perbatasan itu ke bawah itu adalah bagian dari korteks atau medulanya. Nah, ini adalah vaskularisasi dalam ginjal. Jadi, vaskularisasi dalam ginjal itu ada arteri renalis, arteri interlobularis, arteri arcuata interlobularis, dan arteriola aferen dan eferen. Nah, yang dimaksud dengan arteri renalis yaitu arteri yang ada di ginjal. Nah, ini. Nah, nanti ada juga namanya itu vasa recta. Vasa recta adalah dibagi jadi dua, vasa recta vera dan arteri recta superior. Nah, jadi yang berfungsi sebagai untuk corpusculum Malpighi itu untuk filtrasi, sedangkan TC proksimal ini berfungsi sebagai reabsorpsi, khususnya yaitunya adalah asam amino, glukosa, natrium, dan klorida. Kemudian ada air yang berdifusi secara pasif mengikuti gradien osmotik. Kemudian ada lengkungan Henle, tubulus contortus distal. Nah, di sini ada pertukaran aldosteron, retensi Na dan ekskresi K. Nah, di sini adalah tubulus collectivus yang pengaruh besarnya adalah hormon ADH. Nah, nanti akan masuk ke bagian ureter. Ureter itu ada 4 epitel. Epitel yang pertama adalah epitel transisional, yang mana mereka itu akan berubah bentuk ketika ada cairan atau urin yang masuk ke dalam ureter. Nah, nanti ada lamina propria. Lamina propria itu bagian sini, dan lamina muscularis. Kemudian ada adventitia. Adventitia ini bagian luar, yaitu jaringan fibroblast. Kemudian ada lamina muscularis, lamina propria, dan arteriola ini. Kemudian vesika urinaria juga memiliki epitel transisional, yang mana terdiri atas 6-8 lapis. Nah, di situ ada muscularis, adventitia, dan lamina propria. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Hanya kepada Allah saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.